Nah, ini saya record dulu. Ya, ini saya share. Ya, so kita masuk ini ya, menggambar stator ya, menggambar stator. Nah, jadi ini stator generator ya. Jadi kalau kita tahu konstruksi dan ya konstruksi generator itu kan terdiri atas dua bagian ya. Ini ada konstruksi generator. Ya, ini ada stator dan ada rotor. Ya, ada stator dan ada rotor. Nah, stator ini kan yang bagian statis ya, yang diam, dan rotor ini yang berputar. Ya, yang putar. Nah, yang mau kita gambarkan di sini ada stator ya. Di stator. Jadi kalaulah ini stator dia nantinya ya. Dan ini ya stator, ini ada. Ini kan konstruksi luarnya. Lalu kan ada polnya ya, kutub. Katakanlah seperti ini saya gambarkan. Ini ada kutub, nanti kan rotornya tengah-tengah ini. Nah, ini kalau ada ini stand-nya lah. Nah, ini yang mau kita gambarkan ya pada pertemuan ini. Nah, ini dia gambar stator yang mau kita gambarkan. Ya, jadi kalau kita tengok ini nantinya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 lingkaran ya. Pertama kali nanti kita gambarkan lingkaran. Ada 4 lingkaran dengan diameternya di sini, ini saya tulis ya, ada 4 lingkaran. Ya, lingkaran pertama dengan diameter ini ya 425 mm. Kemudian yang kedua, yang ini berapa nih? Atau di sini ada bacaannya 450, kemudian 500, ya 500, yang kedua 500 mm, kemudian yang ketiga ini 745 ya dengan meter 745 mm, kemudian yang keempat apa nama diameternya adalah 845 mm ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Coba perhatikan di sini. Ini ada saya buat step ya. Kemudian ini saya record, nanti saya kasih ya. Katanya langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk menggambarkan stator generator pada gambar 51. Nah, ini. Pada gambar 51 ini ya, mau kita gambarkan. Katanya pertama, gambarkan 4 buah lingkaran dengan titik pusat lingkaran sama. Dengan masing-masing diameter adalah 425 mm. Yang 425 mm, kemudian 500 mm, lalu 745 mm, dan 845 mm ya. Jadi kita ini ya, silakan ya, kita buka ini apa nama AutoCAD. Ada nampak ini AutoCAD ya? Jadi ini ambil circle, kemudian ambil yang diameter ini. Kemudian katakan ini saya besarkan ini ya. Saya ambillah di sini, saya klikkan titik ininya, apanya namanya, titik pusatnya. Kemudian yang pertama adalah 425, ketik 425. Ya, di bawah itu ada enterkan. Nah, ini jadi satu lingkaran. Kemudian lingkaran kedua buat lagi. Ya, ini klikkan di sini. Sorry ya. Ini saya unduh. Lalu ini coba ambil nanti ini ada ini ya, ambil center ini, klikkan center ini biar nanti dapatkan center ya. Lalu ulang balik. Ini biasanya
Bentar. Coba ini agak ada problem sebentar ya. Cara ke video. Saya tampilkan bahwa kursor perintah cara. Saya open, saya tampilkan command. Ini ya, kita tengok ini. Saya pun agak lupa. CLA ya, bentar. Mana tadi ini? TCLI. Dynamo, kita klik Dynamo ya. Nah, ini kita ambil satu untuk menampilkan kursor. Ya, tulisan di bawah kursor ya. Diameter. Center, midpoint. Saya supaya dapat centernya ini kok nggak pergi ya ke centernya. Oke ya, ini kita ambillah sembarang inilah dulu ya. Oke, lalu garis yang kedua 500. Oke, kemudian yang berikutnya 745. 745. Lalu yang berikutnya adalah 845 ya. Buatkan ini juga lingkaran dengan diameter 845. Oke, nah. Jadi ini udah ini ya, udah terbentuk 4 buah lingkaran dengan masing-masing diameter 425, 500, 745 dan 845. Ya, nah kemudian kita ikut ini guideline-nya. Immanuel, Adobe, boleh nih. Ini kemana Pak semua nih? Willy, Martin? Ya Pak, ini sambil dicoba Pak. Oke ya. Nah kemudian ini kita tengok catatannya. Gambarkan garis sumbu putus XY dan garis putus-putus dengan sudut 45
dengan titik asal pada titik pusat lingkaran seperti tunjukkan gambar 53. Ini ya. Kita menggambarkan garis putus-putus ini sebagai acuan saja. Ya, jadi ini kita ambillah line ya. Ini kita ambil line. Kemudian kita ambil center dia ini. Ya. Ini kita kalau maukan ke bawah, ini ambil sudutnya 0 derajat ya. 0 derajat, sehingga inilah sini nanti. Ini escape-kan. Kemudian ambil ini, boleh juga ini. Kita pilih ini, kemudian ketik mirror ya. Mirror. Lalu titiknya, specific point-nya di sini ya, ini. Ini kok nggak N-nya mana? N padahal ada endpoint ya, tapi kok nggak. Ya, ini pilih mirror. Lalu nggak muncul ya endpoint-nya. Muncul. Ini maksudnya kita ambil yang ini sebetulnya. Nah ini ya. Ini kita. Nah ini. No. Lalu vertikal ke atas. Ya, ambil ini. Kita ambil lagi juga. Kemudian ambil mirror ya. Mirror. Sama ini. Kemudian ini letakkan di atas ini. No. Kemudian sama ya. Mirror. Lalu ambil ini tengah ini. Ya, 0 lagi. Nah, kemudian yang 45 derajat ya. Ketik line. Ya, ketik line. Kemudian spesifikasinya ini center dia. Nah, kasih sudut 45 derajat. Lalu panjangnya kira-kira inilah. Oke. Nah, ini. Nah, ini nanti ini bisa kita untuk garis putus-putus, ini pilih others. Lalu kita ambil ini load. Kita ambil yang mana ya? Yang ini ya. Oke kan. Lalu oke, biar masuk kemari dia. Jadi nanti kita pilih ini, kemudian klik ini buyer dan ini pilih ini. Semua ya buat ya, yang ini ya. Pilih ini, kemudian pilih ini. Ini ya, kita buat. Nih. Lalu ini kita pilih ikat ini juga. Oke, T escape ya. Oh, sini yang ini belum. Nah, ini ya, dah. Ini dah. Nah, kemudian apa kata yang selanjutnya? Buat setengah kutub stator ya dengan menggambarkan garis lurus ke kanan dengan panjang 75 mm dengan titik awal pada perpotongan sumbu W. Ya, perpotongannya di sini sepanjang 75 mm. Pada lingkaran dengan diameter 745 meter dengan titik awal pada perpotongan sumbu Y positif dan lingkaran dengan diameter 745 ini ya. Yang ini. Kemari 75, kemudian garis lurus tersebut diteruskan ke bawah sehingga melalui lingkaran dengan diameter 425 yang kemari. Jadi maksudnya gini. Ambil ini line, kemudian ini intersection ya. Ini, lalu ini sejauh berapa tadi? Sejauh berapa? 75 ya, sejauh 75. Nah ini. Nah kemudian tarik ke bawah, tegak lurus ini ya. Ini pakai ini boleh. Nah ini kan tegak lurus. Ini yang ini ya, ortogonal ini. Klikkan ortogonal. Nah sampai dia melalui yang lingkaran 7, yang lingkaran 425 ini. Letakkan di sini. Nah ini. Lalu escape-kan. Nah dia ini ya. Lalu apa katanya?
Untuk mendapatkan dua garis yang tegak lurus dapat menggunakan bantuan ortogonal yang tadi ya. Kemudian gambarkan garis lurus dengan sudut 123 derajat sehingga melalui lingkaran dengan diameter 500 mm. Dengan hasil keseluruhan seperti gambar 54. Ini ya. Gambarkan garis dengan sudut 123. Gambarkan lagi line ini dari titik pusat lingkaran yang ini ya dengan sudut ini nonaktifkan ortogonal ya. Buatlah sudut, ini nampak sudut 123 sampai melalui yang ini. Ini lalu escape kan. Oke, lalu sekarang tinggal kita mau potong. Trim garis yang tidak diperlukan sehingga memberikan hasil seperti gambar 55. Nah, ini. Gambar 55 ini. Jadi mana yang kita mau trim pakai yang ini. Kalau kita ikutkan ya. Mana nih? Ini kita buang ini ya. Ini kita buang, lalu ini buang. Lalu mana lagi? Hanya tinggal ini ya. Tinggal bentuk ini kita buang. Ini buang. Lalu ini buang. Ini buang. Yang ini buang, buang. Kita trim. Balik trim ya. Ini trim. Lalu ini trim. Bentuknya macam mana lagi? Oke. Ini trimkan, ini trimkan. Trim, 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 trim. Lepas ada ya. Ini trim. Ini trimkan. Nah, ini dia. Ya, ini hasilnya ya. Seperti ini. Oke, kemudian apa katanya? Ya, lalu kita buat nih ya. Kita buat lingkaran kecil. Ya, kita buat lingkaran kecil. Ya, kira-kira dekat sini dengan diameter 10 mm ya. 10 mm. Lalu ini kita copy, buat copy. Ya, copy, klikkan di sini. Lalu agak-agak letak sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita buat yang ini. Ini garis kecil ini. Kemudian persegi dengan ukuran 10 kali 28. Ya, 10 kali 28. Maksudnya panjangnya 28, lebarnya 10 ya. Jadi kita buat line, ambil line. Ya, ambil tengah-tengah ini. Kemudian ini panjang kemari. Pakai ini ya, biar dia segini. Ini kemari panjangnya 28. Lalu ke bawah 10. Lalu kemari balik 28 ya. Lalu escape kan. Dah, ini dia. Ya, ini ya. Nah, kemudian apa dia minta lagi? Cerminkan setengah kutub stator generator dengan mencerminkan pada sumbu Y dan dengan hasil 57. Jadi ini kita apa ya? Kita Nggak nampak, Pak. ya? Ya, Di? Nggak nampak, Pak. Oh, nggak nampak. Sebentar. Oh, karena terputus tadi ya. Bentar, mana screen? Iya, Pak. Oke, dah, boleh. Bisa ya? Oke, Pak. Oke, dah, mari mana nih? Nah, ini kita pilih nih ya. Kita select ini semua, bentar. Mau kita cerminkan.
Nah, ini bentuk ini kita cerminkan. Lalu kita buatlah mirror. Ya. Mirror. Nah, ini ya. Klikkan aja. Lalu no-kan. Ya, nah jadi udah dapat bentuk yang ini ya. Bentuk ini. Kan apa ini? Ini bentuk satu kutubnya. Bentuk satu kutub. Nah, kemudian kita membuat 4. Dengan membuat 4, ini dengan menggunakan perintah oh bentar, ini kita membuat interpol dulu. Ya, bentuk kutub dalam interpol dengan cara mengofset garis putus-putus dengan sudut 45 derajat sejauh 20 mm ke atas dan ke bawah. Kemudian buat kedua garis tersebut solid seperti gambar 59. Ini ya. Jadi mananya? Ini kita pilih ini, lalu kita ambil ini offset. Offset. Offset sejauh berapa dia? Dia minta sejauh 20 mm. Ya, 20 mm ya. Ini ya. Lalu sama ini kita offset lagi sejauh 20 mm. Nah, ini kemudian ini kita bentuk solid. Ini kita klikkan ini. Lalu kita pilih ini yang solid ini ya. Taruh ini saya escape. Ini kita ambil yang solid ya, lalu ini juga kita ubah jadi solid. Klikkan ini, lalu ubah menjadi continue. Ya, escape kan. Oke, kemudian apa dia katakan? Kemudian buat kedua garis tersebut solid seperti gambar. Dan ya. Lalu buatkan garis ini nih. Ini satu garis, ada satu garis. Yang tegak lurus, ini diagak-agak aja. Lalu buatlah line. Ya, daripada sini. Sampai ini bebaskan ya. Nah, ini. Escape kan. Nah, kemudian trimlah mana-mana yang nggak perlu. Sehingga hasilnya didapatkan nanti seperti ini ya. Maka ini kita trim. Ini buang. Ini buang. Ini ada buang sedikit nih. Lalu ini kita trim. Ini trim. Ini trim. Ini trim. Ya. Nah, ini kita panggil interpol. Waduh. Ya, kita panggil interpol ini ya. Interpol, ya kutub dalam. Ya, ini kita terima aja, ada sisa lagi. Oke, nah setelah itu apa katanya? Gambarkan dua lingkaran kecil dengan diameter 10 mm pada kutub dalam interpol. Ini kita gambarkan. Nah, kita ambillah ini ya, circle dengan diameter. Kemudian kita letakkan sini dengan diameter 10 mm. Lalu ini kita klik ya, lalu kita buat copy. Ya, copy. Ya, kita copy, klikkan sini, kemudian letakkanlah sini. Ya, escape. Ini udah ada dua ya nih. Oke, lo selalu kemudian apa dia katakan? Bentuk 4 kutub dan bentuk 4 kutub dengan menggunakan perintah polar array pada modify di pita ribbon dengan langkah seperti berikut. Ya, ini terlebih dahulu katanya memblok kutub dan kutub dalam. Ya. Yang ini kita blok. Kita blok. Mana yang nggak kena, kita ambil ini. Ini udah. Kemudian dengan perintah katanya, gunakan perintah polar array seperti gambar 513 ini. Ini ada array. Dan tentukan titik pusat array pada titik pusat lingkaran. Kemudian pada item pita polar array diketik 4. Maka akan dihasilkan 4 kutub. Dan 4 kutub dalam seperti gambar 514 ya. Nah, ini ambil ini. Ini kan ada array ini ya.
Ya, lalu pilih polar array. Ya, lalu klikkan di center ini. Nah, ini kan udah ada ini apa ya? Nah, ini kan 6. Di sini item ini 6, buat 4. Ya, enter. Dah, jadilah dia. Nah, ini kan jadi ya. Artinya nggak perlu menggambar ke semuanya. Ini kalau saya kecilkan, saya pakai pen ini ya. Ini exit. Nah, ini udah jadi ini kan. Ya, nampak ya? Willy, Harry, Pansius. Pansius? Nampak, Pak. Oke. Nah, kemudian apa lagi katanya? Berikan arsiran pada rangka luar generator dengan menggunakan perintah H. Ya, H pada draw di pita ribbon seperti gambar 515. Dan dengan memilih ANSI 31 mengisikan skala bentuk H pattern skala 4 seperti gambar 516. Ya, ini pada H ini. Ya, H kita pilih. Ya, kita ambil ANSI 31 ya. Skala H 4 seperti gambar 516. Ini nanti kita ambil 4 ya. Dengan mengklik pada bagian yang akan diarsir, maka akan dihasilkan arsiran rangka keluar generator seperti gambar 517. Nah, ini. Jadi selanjutnya kita ambil H. Mana dia H? Ini ya. Ini H. Nah, ini ANSI 31 kita pilih. Lalu mananya 4 ini ya. Betul ya? Kemudian katanya H pattern scale. H pattern scale. Nah, ini H pattern scale kita kasih 4. Ya, lalu ini ya, klikkan pada bagian yang mau diarsir. Klik aja. Yes. A close boundary could not be determined. Ini nampak ada ini. Ya sudah ini ya. Ini mungkin ada problem sedikit yang ini. Oke, ada ini biarkan ya. Nah, oke, kemudian apa dia? Menggambarkan penyangga. Terakhir ini penyangga ya. Menggambarkan penyangga stator generator dengan langkah. Dengan bantuan ortogonal, gambarkan garis ke bawah sejauh 450 mm dengan titik awal pada titik perpotongan sumbu X dan lingkaran dengan diameter 845. Yang ini titik awalnya. Sejauh 450 mm ke bawah ya. Kemudian lanjutkan penggambaran garis ke kiri sejauh 72,5 mm dan putus di sini seperti gambar 518. Ya, katanya kemudian gambarkan penyangga. Ini saya besarkan. Escape ya. Saya ulang ini H, mana H tadi? Ini memang nggak mau ini deh. Ya, ini escape kan. Lalu saya ambil tangan dulu nih, pen. Mau saya besarkan nih. Ini biar senang dia nampak. Nah, nih. Nah, lalu gambar lain. Mulai dari titik ini ya. Titik perpotongan ini, intersection ini. Ke bawah. Ya, ke bawah dengan bantuan ini ortogonal.
Ya, dengan ortogonal sejauh berapa? 450. 450, kemudian ke kiri sejauh 72,5. 72,5. Ya, 72,5, kemudian dan putuskan di sini. Kita minta suruh dia putuskan ya. Putuskan, escape. Lalu katanya ini supaya nanti ada ini bisa di ini ya. Dibuat selanjutnya. Kemudian lanjutkan penggambaran garis ke kiri sejauh 350 dengan titik awal pada ujung garis sebelumnya. Kemudian ini buat line lagi. Ya, mulai dari ujung ini. Ini pun selalunya kalau endpoint muncul lah. Ini padahal udah endpoint ini. Tapi nggak muncul. Sejauh berapa dia minta? Jauh 350. 350. 350, kemudian dan putuskan di sini sehingga dihasilkan seperti 59 ya. Kemudian lanjutkan penggambaran garis ke kanan sehingga seperti gambar 54B ini. Ya. Ini kanan masing-masing garis ke atas dan ke kanan sejauh 12 mm. Ini kalau 350 tadi ya. Yes. Kemudian 12, lalu 350. Kemudian ini putuskan. Kemudian kita buat lagi garis line. Ya, start dari sini. Sampai sini ya. Lalu escape-kan. Ya. Nah, kemudian nanti ini kita cerminkan ya. Kita mirrorkan aja nih. Ini kita mirrorkan, pilih ini. Ya, pakai mirror. Ya, titiknya, titik pusat pun boleh ini juga. Nah, ini. Oke, ada ini. Nah, oke. Kemudian apa katanya? Ini penyangganya ini